Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD serta teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS SD. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, sebelumnya saya perkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, Rizky Agung Ramadhani sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Yang kedua ada Margareta Dian Kristi sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga ada Septiani sebagai penyaji ketiga. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Konsep pendekatan IPS SD. Pendekatan merupakan aspek penting dalam pembelajaran IPS. Jika pendekatan yang dipilih sesuai dengan karakteristik siswa, kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan efektif. Untuk efek lanjutannya, tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Menurut Anita W. dan kawan-kawan, tahun 2018, dalam Yulia Siska memaparkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara memandang terhadap pembelajaran. Pendekatan mengandung arti cara pandang terhadap sesuatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pendekatan dalam pelajaran IPS, khususnya pada jenjang SD, dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap proses belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi kelas yang kondusif terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru dalam mata pelajaran IPS berfungsi sebagai manajer kelas, fasilitator belajar, juga menjadi teladan sosial aktor. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Margareta Dian Kristi. Kepada Margareta, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Perlu kita ketahui bahwa pusat perhatian utama pembelajaran IPS adalah membangun atau membentuk murid sebagai aktor sosial yang cerdas. Untuk menjadi aktor sosial yang cerdas, tidak hanya mengembangkan aspek kecerdasan rasional saja, tapi juga kecerdasan emosionalnya. Pendekatan yang khas dalam IPS yang potensial dapat mengembangkan kecerdasan rasional yaitu penelitian ilmu sosial. Dan pendekatan ini memiliki karakteristik atau ciri khas. Yang pertama tujuan, yaitu untuk memperkenalkan dan melatih anak cara berpikir ilmu sosial. Yang kedua proses penelitian yang berfungsi sebagai media untuk mengenal gejala-gejala sosial dan perkembangan masyarakat dengan menggunakan kacamata atau cara kerja ilmu sosial. Yang ketiga ada model penelitian, di dalamnya ada masalah, hipotesis, pengumpulan data, dan kesimpulan. Yang keempat ada konsep yang merupakan suatu kata atau pernyataan abstrak yang berguna untuk mengelompokkan benda, ide, atau peristiwa. Yang kelima ada generalisasi, adalah pernyataan mengenai keterkaitan dua konsep atau lebih. Lalu pendekatan yang kedua ada pendekatan sosial, personal, dan perilaku. Pendekatan tersebut memiliki aspek-aspek emosi, nilai, dan sikap serta perilaku sosial yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Lalu pendekatan yang ketiga ada pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS membelajarkan siswa untuk bermasyarakat, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini dapat diawali dengan lingkungan yang paling dekat dengan siswa, contohnya lingkungan keluarga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Margareta Dian Kristi yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septiani. Kepada Septiani saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang D. Pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan siswa pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, dan lain sebagainya. Motif menggunakan bahwa pendekatan pembelajaran pemecahan masalah menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran.
Lalu yang E, pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan ini mengungkapkan peristiwa masa lalu yang dapat digunakan sebagai contoh baik atau tidak baik bagi siswa sehingga dapat mengambil makna dan hikmah dari peristiwa masa lalu tersebut. Lalu yang F, pendekatan tematik. Pendekatan tematik dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada siswa secara komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Tema-tema tersebut diantaranya tema lingkungan, hidup, hasil pembangunan, demokratis, dan sebagainya. Dapat dikembangkan untuk pemahaman siswa yang lebih komprehensif. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapan dalam kehidupan mereka. Komponen-komponen dalam proses pembelajaran dapat diselenggarakan dalam suasana pemecahan masalah dengan contoh-contoh konkret dan relevan dengan lingkungan situasional siswa. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.